Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Pusmanita dengan NIM 22185 dari kelas penambangan data B. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan dan memaparkan tentang proyek akhir saya di mata kuliah ini yang mengambil judul optimasi model random forest menggunakan randomized search CV untuk analisis sentimen ulasan aplikasi MyM3. Nah, jadi di sini saya menggunakan CRISP-DM untuk rujukannya. Jadi di CRISP-DM sendiri itu ada 6 poin wajib, poin penting. Poin-poinnya itu ada 6. Yang pertama ada business understanding, lalu ada data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada business understanding. Jadi aplikasi MyM3 itu menghasilkan volume ulasan yang sangat besar. Karena ulasannya itu sangat banyak, sangat besar, jadi sangat susah kalau dianalisis secara manual. Nah, analisis sentimen ini diperlukan untuk menggali wawasan berharga dari umpan balik pengguna atau dari ulasan pengguna. Untuk tujuan proyek atau bisnis goals-nya, yakni membangun model klasifikasi sentimen seperti positif, negatif, dan netral yang akurat. Lalu menemukan konfigurasi terbaik untuk model random forest agar performanya optimal. Dan memberikan actionable insight bagi tim MyM3 untuk peningkatan kualitas layanannya. Selanjutnya ada data understanding. Nah, data ini berasal dari file ulasan MyM3. Filenya itu CSV ya, atau file Excel. Yang isinya yaitu ulasan pengguna aplikasi MyM3 tentunya. Selanjutnya, jumlah data awalnya itu ada 10.001 ulasan. Nah, setelah data ini dilakukan preprocessing, jadi data yang bisa digunakan hanya 2.786 karena data yang lainnya itu kebanyakan none atau missing value dan lain sebagainya. Jadi data yang bisa digunakan di sini hanya 2.786. Selanjutnya untuk fitur utama dari data ini yakni ada konten yang isinya itu teks ulasan. Dan juga ada skor yang isinya itu rating bintang 1 sampai bintang 5. Nah, selanjutnya data understanding, ada distribusi sentimennya. Di sini sudah terlihat ada perbedaan grafiknya yang bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Jika yang netral ini paling tinggi dan negatif ini di tengah-tengah dan positif ada di paling rendah, yang dimana ini bisa kita sebut bahwa datanya di sini imbalance. Nah, karena adanya data imbalance ini, kita perlu melakukan random sampling-nya. Selanjutnya ada wawasan dari workflow. Nah, bisa dilihat pada gambar sebelah kiri di sentimen netral. Di sini banyak kata yang berisi permintaan atau saran, seperti tolong, update, dan saran. Lalu untuk yang di tengah ada gambar negatif. Di sini banyak dominasi kata kunci seperti jaringan, sinyal, lemot, susah, buruk. Ini mengindikasikan keluhan utama para pengguna. Lalu di sebelah kanan ada sentimen positif. Dominasi kata kuncinya seperti bagus, puas, membantu, lancar, menunjukkan kepuasan pada fungsionalitas aplikasi. Nah, selanjutnya ada data preparation. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar di kanan sudah saya sajikan screenshotan dari codingan pada proses pre-processing. Yang pertama ada hapus duplikasi, tokenisasi, storyboard removal, dan juga normalisasi. Bisa dilihat di sini kita harus mengimport atau menginstal dulu
yang mau dipakai seperti stopboard dan lain-lain. Setelah itu baru kita eksekusikan. Nah, selanjutnya yaitu modeling. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan, sudah saya sajikan gambar arsitektur pemodelannya. Yang pertama, langkah yang bisa kita lakukan adalah menginputkan datasetnya, yakni dataset berupa kumpulan ulasan teks dari pengguna aplikasi MyM3 yang masih mentah dan belum diolah. Selanjutnya masuk ke pre-processing, di mana akan melalui serangkaian proses untuk membuat seragam dan menghilangkan bagian yang tidak penting. Lalu selanjutnya ada text factorization, yaitu menggunakan TF-IDF dengan mengubah teks menjadi format angka. Selanjutnya ada train test split. Nah, di sini datanya itu akan dibagi menjadi dua, 80% untuk data train dan 20% untuk data test. Selanjutnya masuk ke model training. Nah, di model training ini algoritmanya tuh menggunakan random forest. Metodenya menggunakan randomized search CV. Untuk CV-nya sendiri itu ada 5 fold. Selanjutnya ke model evaluation. Kinerja ini diuji ya menggunakan data test yang 20% tadi. Selanjutnya ke tahap terakhir di sini ada visualization, yaitu kita mengoutputkan seperti workflow atau confusion matrix. Nah, di sini algoritma dan optimasinya bisa dilihat di sini. Random forestnya itu dipilih karena akurasi tinggi dan kemampuannya mengatasi noise, dan pembagian datanya seperti yang sudah dijelaskan tadi, data 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji, dan juga randomized search CV untuk mencari kombinasi hyperparameter terbaik secara efisien. Bisa dilihat pada screenshotan code yang sudah saya sajikan di sebelah kanan. Yang pertama pastinya kita import dulu yang dibutuhkan, baru kita bisa mengeksekusinya. Selanjutnya adalah evaluasi. Nah, performa mode final di sini akurasi keseluruhan pada data ujinya itu mencapai 95%. Nah, untuk precision, recall, advanced score dapat dilihat pada gambar yang sudah saya sajikan di sebelah kanan. Untuk keterangannya sendiri, precision itu dari semua yang diprediksi positif, berapa persen yang benar-benar positif. Dan untuk recall, dari semua data positif yang sebenarnya, berapa persen yang berhasil terdeteksi. Dan juga F1 score itu rata-rata harmonik dari precision dan recall. Penting untuk data tidak seimbang atau data imbalance. Nah, selanjutnya visualisasi. Diagonal utama yang berwarna biru tua dapat kita lihat pada gambar yang sudah saya sajikan di sebelah kanan, menunjukkan jumlah prediksi yang benar untuk setiap kelas. Seperti pada angka 162 di sini, ulasan sebagai negatif dengan benar. Dapat dilihat. Selanjutnya, angka di luar diagonal yang berwarna biru tua itu angka kesalahan prediksi. Contohnya ada angka 8 yang sebenarnya positif, namun salah diprediksi sebagai negatif. Nah, selanjutnya ada deployment, rencana implementasi model. Yang pertama, pengembangan dashboard interaktif untuk tim produk memantau tren sentimen secara visual. Yang kedua, integrasi dengan sistem internal CRM untuk otomatisasi eskalasi ulasan negatif ke tim layanan pelanggan. Dan yang ketiga, pemeliharaan berkelanjutan. Model perlu dilatih ulang secara berkala agar tetap relevan. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model klasifikasi sentimen menggunakan algoritma random forest yang dioptimalkan dengan randomized search CV berhasil dibangun secara efektif untuk menganalisis ulasan aplikasi MyM3.
Model ini menunjukkan kinerja yang sangat kuat dengan pencapaian akurasi sebesar 95% pada data uji, serta mampu memberikan wawasan kualitatif yang dapat ditindaklanjuti, di mana teridentifikasi keluhan utama pengguna berpusat pada isu teknis seperti jaringan dan sinyal. Sementara kepuasan dominasi kata-kata apresiasi seperti bagus dan juga membantu. Oke, di sini saya akan menunjukkan contoh datanya seperti ini. Ada beberapa fitur atau atribut yaitu username, content, score, add, dan app version. Sudah jelas, username adalah nama penggunanya, content adalah teks yang berisi ulasannya, score adalah ratingnya, dan add itu tanggal berapa, hari apa, jam berapa pengguna itu memberikan penilaian ini. Dan juga app version itu versi aplikasinya. Tapi dua fitur utama yang sangat penting dan kita gunakan di sini ada konten dan juga skor, yang dimana ini yang kita analisa. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.